sebelum aku pulang juga emang aku udah ada inisiatif untuk pulang karena kalau aku udah stres pasti aku harus dekat orang tua aku supaya aku lebih dimudahkan masalahnya gitu kan, tapi malah yang ada makin larut kan, kok makin larut ternyata Instagram aku juga dihilangkan sama netizen. Nah disitulah aku langsung drop banget karena jujur alasan aku harus membalikan duit puluhan juta. Jahitannya udah mulai kengering, cuman aku belum berani buka karena agak serem sih kalau lihat jahitannya karena kan belum beri dagingnya kan, jadi masih kelihatan kayak kayak jahitan hitam-hitam gitu loh. Jadi kalau misalkan aku jadi serem banget lah pokoknya kalau dibuka gitu. Terus sih. Bisa diceritain kronologisnya kenapa sih percobaan bunuh diri seperti itu? Kronologisnya memang aku sudah banyak tekanan gitu ya. Jadi sebenarnya aku tuh udah puncaknya itu udah kemarin waktu aku di posisi di Malang. Memang aku sebelum aku pulang juga emang aku udah ada inisiatif untuk pulang karena kalau aku udah stres pasti aku harus dekat orang tua aku supaya aku lebih dimudahkan masalahnya gitu kan, tapi malah yang ada makin larut kan, kok makin larut ternyata Instagram aku juga dihilangkan sama netizen. Nah disitulah aku langsung drop banget karena jujur alasan aku harus membalikan duit puluhan juta dalam waktu itu juga, dan itu aku berasa kayak aku udah nggak punya apa-apa lagi, terus karir aku udah kayak hancur, udah nggak bisa lagi, dalam arti udah nggak ada semangat lagi sebenarnya ya di saat itu. Alhamdulillahnya akhirnya aku sama Allah dipertemukan dengan orang yang sangat luar biasa, yaitu Sisil. Nah dia yang selalu semangatin aku, jujur nih nangis aku. Alasannya kenapa sih kamu pengen bunuh diri itu? Inti dari alasan itu kenapa kamu pengen langsung bunuh diri gitu? Gimana ya kalau dibilang kenapa harus bunuh diri, kayak udah capek sebenarnya aku tuh kan aku udah pernah sempet bilang ya sama Mas Dodinya juga, aku udah gimana ya kalau dibilang kenapa harus bunuh diri, kayak udah capek sebenarnya aku tuh kan aku udah pernah sempet bilang ya sama Mas Dodinya juga, aku sebenarnya udah bosan di dunia ini gitu. Tapi berhubung ini udah tuntutan dan aku sudah berjuang dari nol, dari kecil aku berjuang untuk jadi public figure dan penyanyi profesional kan. Sayang banget kalau aku harus mundur dengan perjuangan pahit aku kan. Jadi ketika aku melakukan bunuh diri itu aku sudah kayak udah nggak ada harapan lagi sebenarnya. Itu jadi, karena netizen atau karena karena si netizen dia? Kalau karena si dia udah enggak, aku udah ilfeel, aku udah nggak ada rasa sama sekali karena aku sudah capek dianggap bukan apa-apa gitu, dianggap yang bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi aku udah kalau misalkan aku nggak dianggap ngapain aku harus berharap kan gitu. Tapi kalau ini bisa dikatakan dua kali aku keempat kalinya bunuh diri ini. Iya, jadi sebenarnya kemarin sebelum diperban ini aku udah pernah mencoba bunuh diri, cuman itu posisinya nggak dalam gitu. Jadi posisinya bener-bener udah mentok, udah pengen lepas aja sih, pengen lepasin beban semua itu kemarin ketika di Malang di hotel, di salah satu hotel di Malang. Memang aku sudah nggak ada harapan lagi. Posisinya pas season aku mau ngambil makanan GoFood ke bawah, aku di atas sudah melakukan itu. Jadi ketika asisten aku naik ke kamar, aku posisinya memang sudah lemes. Dan aku di situ nangisnya tuh aku teriak karena aku merasa kenapa aku ketika di Malang di hotel, di salah satu hotel di Malang. Memang aku sudah nggak ada harapan lagi. Posisinya pas asisten aku mau ngambil makanan GoFood ke bawah, aku di atas sudah melakukan itu. Jadi ketika asisten aku naik ke kamar, aku posisinya memang sudah lemes. Dan aku di situ nangisnya tuh aku teriak karena aku merasa kenapa aku gagal lagi gitu, kenapa aku nggak harus mati sekalian di sini gitu. Itu sih. Itu karena hujatan dari netizen karena gimana sih? Karena hujatan netizen, terus bulian juga yang sangat luar biasa, belum pernah aku terima selama ini. Terus apa lagi ya? Mungkin karena sakit hati. Terus Cecilia ini selama kamu sakit selalu ada buat kamu? Jujur Cecilia ini aku beneran nih aku cerita apa adanya. Jadi ketika aku open endorse itu bahasa ikhlasnya, kan aku nggak punya duit sedikit pun ya kan. Aku buka tarif seikhlasnya dengan follower cuma 20.000. Gimana ya kalau dibilang bisa nggak ya aku? Bisa nggak ya aku untuk kedepannya itu
apa ya, gimana hidup lagi gitu. Dalam arti bisa nggak ya aku berjuang dari nol lagi. Bayangin follower udah hampir 200.000, tapi aku dari nol lagi, terus aku harus mengembalikan duit endorsean itu. Kalau mungkin orang lain, kalau jadi aku mungkin itu nggak bisa, itu dan itu nggak mudah. Karena apa, aku harus mengembalikan duit puluhan juta di saat itu juga. Dan akhirnya Cecilia ini sempat endorse ke aku ya deh ya, sempat endorse ke aku, udah minta tolong IT sana IT sini. Ternyata mereka pada bilang ini akun kamu bisa balik tapi lama banget, dan mereka pada nggak mau nunggu. Aku nggak mau harus refund, aku viralin nih kamu, aku viral, aku ditekan kayak gitu kan. Kalau kamu nggak balikin duitnya, kalau pihak orang nggak mau balikin duitnya, aku bakalan viralin kamu nih, kamu penipuan gini. Di situ aku drop banget, jujur drop banget. Karena apa, barang di rumah Sawo Jajar Malang itu udah banyak banget tumpukan yang belum upload, dan itu semua pada minta refund. Dan kalau misalkan itu posisinya kalau aku ada uangnya itu nggak masalah mas, jujur aja. Di posisinya aku 84 juta, aku ngembalikin duit mereka, dan itu satu-satu. Dan itu ya Allah, itu nggak mudah banget menurut aku. Cecil, selama Clara di rumah sakit, kamu selalu intim merawat dia, itu gimana? Iya, dia selalu merawat aku, dia selalu pantau aku. Jadi posisinya dia nolong aku ini, posisinya jujur, aku belum bertemu tatap muka. Jadi aku ini hanya lewat chat aja, dan dia ini baik banget. Dibilang ya mas, dia datang ketika aku bener-bener gak punya apa-apa dan aku drop banget. Di situ aku ngerasa ya ampun, ini Tuhan ini mempertemukan aku dengan orang yang sangat luar biasa gitu. Dan akhirnya ketemu Sisil itu di hari ini. Di hari ini aku baru bertemu dengan Sisil, dan udah akrab, udah kayak kenal lama banget. Ya mungkin ini Tuhan sudah mempertemukan aku dengan orang yang bisa menguatkan aku dan bisa bikin aku kembali ke Jakarta. Karena dia nggak selalu ngomong, ayo kak semangat, jangan patah gini. Intinya dia selalu menyupport aku dalam hal apapun. Kembalikan duit endorsean itu, kalau mungkin orang lain, kalau jadi aku mungkin itu nggak bisa, itu dan itu nggak mudah. Karena apa, aku harus mengembalikan duit puluhan juta di saat itu juga. Dan akhirnya Cecilia ini sempat endorse ke aku ya deh ya, sempat endorse ke aku. Nominalnya itu yang biasanya saya ikhlasin cuma 50.000, dia tarik 500.000. Di situ aku ngerasa kayak ya ampun, ini beneran nggak sih. Jujur di saat itu aku benar-benar kesusahan banget, aku harus mengembalikan duit puluhan juta dan duit ATM tinggal 0. Itu beneran, itu ada buktinya sih. Dulu udah tahu lah semua tentang aku ya. Jadi Cecilia ini datang ketika di saat aku lagi down dan drop banget, di bawah banget posisi. Kamu membalikan uang berapa juta itu? Sekitar 84 juta. Buat apa? Ada utang kah atau gimana? Endorse. Jadi gini, orang-orang ini yang endorse ke aku udah pada nggak mau diposting yang Instagram kedua. Jadi maunya Instagram aku yang udah verify. Nah, yang pertama, berhubung ini aku udah minta tolong IT sana IT sini. Ternyata mereka pada bilang ini akun kamu bisa balik tapi lama banget, dan mereka pada nggak mau nunggu. Aku nggak mau harus refund, aku viralin nih kamu, aku viral, aku ditekan kayak gitu kan. Kalau kamu nggak balikin duitnya, kalau pihak orang nggak mau balikin duitnya, aku bakalan viralin kamu nih, kamu penipuan gini. Di situ aku drop banget, jujur drop banget. Karena apa, barang di rumah Sawo Jajar Malang itu udah banyak banget tumpukan yang belum upload, dan itu semua pada minta refund. Dan kalau misalkan itu posisinya kalau aku ada uangnya itu nggak masalah mas, jujur aja. Di posisinya aku 84 juta, aku ngembalikin duit mereka, dan itu satu-satu. Dan itu ya Beberapa hari ini Instagram kamu itu gak bisa dibuka. iya benar. Itu boleh diceritain hilang atau gimana sih? Jadi ketika ya hari apa ya, kalau nggak salah hari Selasa jam 7:30 malam, ketika aku mau ngebuka Instagram, tiba-tiba ada nonaktifkan Instagram selama 30 hari. Nah itu katanya pakar IT yang aku percaya untuk megang Instagram aku, katanya di report banyak orang gitu. Jadi akunnya kembalinya itu agak lama karena yang reportnya memang banyak banget gitu. Itu pasti haters kan atau gimana? Aku nggak tahu ya. Yang jelas kalau misalkan orang yang report berarti orang lain nggak suka sama aku. Ya pasti haters. Mungkin sejauh ini mungkin kamu tahu mungkin alasannya mereka nggak suka sama kamu, entah itu di komen Nggak atau tahu ya. Kenapa atau gimana? Ya tentang itulah, pasti balik lagi ke masalah yang kemarin ya. Mungkin karena ya gitulah pokoknya, banyak yang nggak suka sama aku. Berarti kamu kalau udah hilang gitu buat Instagram baru?
Ya untungnya aku punya akun cadangan sih, Hmm. walaupun masih 28.000 kalau nggak salah. Hmm. Terus ya Tapi aku kan lagi jalan. pasti banyak kerugian yang kamu Aduh banyak banget kok kerugian tuh, gila kerugian. boleh ceritain mungkin apa aja kerugian? Karena itu kan udah private juga kan. Kerugian kalau yang paling banyak itu yang hanya di endorse sih. Hmm. Kerugian itu sih yang paling banyak ya, yang merugikan banget itu Hmm. di endorse. Tapi kalau kamu sendiri menjadi problem baru gak dengan kehilangan akun tersebut? Problem baru, Dengan akun tersebut. problem baru ya pasti mas kan, karena kan kalau emang nggak ada kerjaannya di situ sih nggak masalah ya, karena kerjaannya di situ jadinya ketika lagi pandemi gini kan nggak ada manggung juga kan, jadi kita tuh pemasukannya dari endorse aja. Ketika Instagram aku di report hilang itu kerugiannya banyak banget, besar banget. Hmm. Berarti kamu akan apa yang pengen kamu lakukan ke depannya? Aku lanjut ke proses hukum. Hmm. Kalau untuk report mungkin aku nggak bisa dong laporin banyak orang segitu kan, mungkin itu sangat nggak mungkin juga kan. Cuman aku nge-DM netizen yang bahasanya sudah di luar batas ya, contohnya kayak gitulah, binatang keluar semua kayak gitu ya. Aku udah nggak ada batas kesabaran lagi, aku harus laporin ke hukum karena udah aku sabar-sabarin nih dari kemarin nih. Aku ancam juga dia, aku laporin nih gini, malam yang ada lonjak dia. Nah di situ aku udah harus tempuh jalur hukum dengan pengacara yang aku percaya, Bapak Togar Situmorang, yang sangat luar biasa itu. Berarti kemungkinan bisa dikatakan minggu depan ya untuk. Iya minggu depan aku akan respon. Tapi kalau kamu sendiri mengenai akun tersebut, hal apa yang kamu rasakan? Maksudnya membuat akun baru tapi imbasnya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, endorse juga pasti menurun. Endorse pasti menurun karena nggak ada yang mau pada endorse karena kan followernya masih segitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang, kalau untuk sebenarnya gini mas, bukan dari followers sebenarnya, dari impresi kan. Kalau impresi aku ini yang Instagram aku yang kedua ini kalau nggak salah kemarin aku lihat 10 jutaan. Nah disitu aku udah alhamdulillah bisa cari duit dari sini, walaupun nggak yang serame kayak Instagram pertama.